Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia. Saya murid Charis Bible College angkatan ketiga. Sekarang saya sudah ada di level 2. Yes. Hari ini saya ingin membagikan kesaksian, bukan kesaksian tentang saya mengalami suatu mukjizat, disembuhkan dari satu penyakit kritis, lalu saya sembuh, bukan. Juga bukan kesaksian tentang saya mengalami mukjizat yang namanya dibebaskan dari keuangan atau pergumulan narkoba, bukan. Ini satu kesaksian yang sederhana, tetapi ini berhubungan dengan apa yang saya alami, yaitu pergumulan di dalam jiwa saya. Jadi saya beri judul hari ini, bebas dari insecurity. Saya tahu beberapa dari kita juga mengalami yang namanya insecurity, ya. Ada yang sudah dibebaskan, ada yang masih mengalaminya. Jadi saya percaya hari ini kesaksian ini akan sangat memberkati. Jadi kesaksian ini beranjak dari di mana saya hidup merasa insecure menjadi hidup secure. Dari hidup merasa tidak aman menjadi aman. Dari hidup takut menjadi berani. Apa yang terjadi? Karena ada perubahan pola pikir di dalam kehidupan saya. Dahulu saya ini adalah pemalu. Jadi kalau saya mau menyapa orang dulu, biasanya saya perlu mengumpulkan sedemikian keberanian untuk menyapa orang lain. Beda dengan suami saya, Imam. Di mana-mana dia menyapa orang dan orang menyapa dia. Saya juga orang yang termasuk dulu seorang yang sungkanan. Karena saya hidup waktu dari kecil itu diberikan suatu nilai-nilai di mana selama saya bisa melakukan segala sesuatu sendiri, lakukanlah itu sendiri. Saya tumbuh mandiri memang. Saya diajarkan untuk tidak merepotkan orang, sehingga saya jadi merasa sungkan. Kalau apa-apa saya berusaha melakukannya sendiri, kalau bisa sampai saya kerepotan pun saya akan melakukan sendiri. Dan hal yang selanjutnya adalah, ini dulu saya begitu aware terhadap apa yang orang pikirkan tentang saya. Jadi saya juga takut berselisih pendapat kepada orang lain, bukan karena saya takut sama perselisihan, tapi saya justru takut kepada apa yang mereka pikirkan. Jadi saya ini hidup dari perasaan ke perasaan. Jika pekerjaan saya baik atau pelayanan saya berhasil, saya senang. Tapi jika pekerjaan atau pelayanan saya gagal, saya down. Jadi saya hidup seperti itu. Jadi hidup yang sedemikian, seperti yang dikatakan di buku Andrew Wommack, ternyata hidup seperti itu nanti akan ditayangkan di sini, dilihat buku apa yang pernah saya baca ini. Judulnya Egoisme, Sumber Segala Kemalangan. Ternyata saya ini malang karena saya berpusatnya pada diri sendiri. Selalu tentang perasaan-perasaan saya. Selalu tentang bagaimana saya perlu merasa nyaman dan aman. Saya hanya mau bergaul dengan orang-orang yang merasa nyaman dan aman. Tanpa sadar, saya itu memanipulasi orang untuk kenyamanan, keamanan saya. Tetapi setelah berada di Charis Bible College, saya belajar banyak. Bukan banyak, secara reguler kita diajarkan bagaimana memahami yang namanya kasih Tuhan dan identitas kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga saya melihat ternyata saya adalah manusia roh yang begitu keren. Tinggal di dalam jiwa yang harus diperbaharui dari sehari ke hari dengan firman. Tapi manusia roh ini looking good dan good looking. Jadi kita ini keren, benar-benar keren. Karena identitas Kristus dan sifat-sifat Tuhan itu ada pada kita. Matius 12 ayat 32,
mengatakan seperti ini. Ini hukum kedua. Kita tahu hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Waktu itu saya paham tentang hal itu, tapi yang hukum kedua saya tidak mengerti. Ayatnya berbunyi demikian. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Permasalahannya bagaimana saya bisa mengasihi diri sendiri kalau saya tidak menyukai diri saya sendiri. Tetapi ini hukum kedua yang utama. Dan dikatakan tidak ada yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Di Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang memikirkan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain. Dari situ saya mulai paham bahwa tidak mungkin kedua ayat ini bertentangan. Kalau Tuhan meminta kita mengasihi diri sendiri, bukan berarti kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Mengasihi diri sendiri berarti bukan diri kita yang menjadi pusat, tapi Tuhan yang menjadi pusat. Kita memandang Tuhan yang membuat kejadian kita begitu dahsyat dan kejadian kita begitu ajaib. Sehingga kita tahu di sini ada keamanan di dalam jiwa kita. Seringkali kita menyanyi, aman, 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 jiwaku aman. Apa yang dimaksud jiwaku aman? Yaitu kita mengetahui Allah mengasihi kita. Allah menyembuhkan kita. Allah memberkati kita sehingga kita tahu saya baik-baik saja. Jadi jiwa aman bukan tergantung pada satu kondisi di mana kondisi itu baik atau buruk. Jiwa aman bukan tergantung kepada perasaan-perasaan kita. Tapi jiwa aman oleh karena kebenaran firman Tuhan. Jadi pada hari ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jika kita merasa takut, merasa tertolak, merasa cemas, jika kita merasa tidak ada yang memperhatikan kita, jika kita merasa gagal atau tidak lebih baik daripada orang, itu hanya perasaan-perasaan. Jangan mengikuti perasaan-perasaan tersebut, karena itu adalah daging dan dikatakan bahwa daging itu lemah. Daging lemah sehingga dia mau diperbesar. Tetapi kita punya roh Tuhan yang besar. Dia sudah besar, tidak perlu diperbesar. Tapi cara pandang kita perlu memandang dia besar. Karena dia memang besar. Sehingga ayat yang dikatakan bersukacitalah senantiasa itu bisa berlaku buat kita. Karena kita tidak tergantung pada situasi dan perasaan. Kita hidup sebagai orang percaya bukan hanya percaya saja. Tapi kita bisa hidup bahagia. Kita semua mau hidup bahagia kan? Ikuti firman Tuhan. Terima kasih.